Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Darussalam yang kami hormati, yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Ibu sehat? Bapak-bapak sehat ya? Sehat ini nikmat yang utama ya, setelah iman dan Islam. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Di sehat itu bagi orang-orang yang bertakwa, nah ini lebih baik daripada kekayaan. Betul nggih, Pak Tri nggih. Soalnya meskipun duit akeh, agak sehat, nah ini tidak bisa menikmati. Kemudian sehat, duit akeh. Jadi sehat badannya, sehat rohaniahnya, serta sehat rupiahnya. Ya, jadi ada 3 sehat ini yang penting. Sehat jasmaniyah, sehat rohaniyah, sehat rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah 3 kesehatan sekaligus. Ya. Sehat jasmaniyah, rohaniyah, dan rupiah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, kita pada malam hari ini ingin melanjutkan ya kajian kita ya tentang hidup sesudah mati. Jadi kita ya saat ini kan masih ada di dalam kehidupan dunia. Jadi ada alam ruh, ada alam kandungan, kemudian alam dunia, ya, di mana saat ini kita berada, ya, kemudian nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, kita akan memasuki alam kubur, alam barzah. Kalau sudah di situ, kita sudah tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal, ya, tinggal nanti kita akan menuai atau memanen atas amal yang kita lakukan di dunia. Nanti habis alam barzah, ada nanti alam kebangkitan. Ternyata ketika kita sudah mati, ini kehidupan tidak berhenti. Ternyata ada kebangkitan. Kita dihidupkan kembali oleh Allah. Dibangkitkan, kemudian nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar.
Setelah di padang mahsyar ya, nanti ada yaumul hisab ya. Ada yaumul mizan ya. Ada telaga al-haud, ada syirat, ada surga dan neraka. Ini yang lebih luar biasa kehidupan setelah kematian itu. Nah, kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana menata dan memperoleh kehidupan yang baik di dunia. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat yang baik. Alhamdulillah ini rata-rata kita ini sudah di atas 30 tahun semua ini Pak Sentot ya. Tapi ada yang sudah di atas 50 ya, 60 ya. Kalau jatah hidup kita ini 63 seperti Rasulullah, nah berarti yang sudah 50 ini tinggal 13 tahun ya. Yang sudah 59 seperti saya ini berarti tinggal 4 tahun ini. Kecuali nanti ada bonusnya. Yang sudah 60 ya tinggal 3 tahun. Pak Muji sudah berapa tahun ya? Wah. Kalau sudah 65 ini berarti sudah ada bonus 2 tahun. Pak Suparsi sudah berapa tahun? 66. Masya Allah, ini bonusnya sudah 3 tahun. Tetapi teman-teman sekalian, persoalannya adalah untuk mati itu tidak harus tua dan untuk mati tidak harus sakit. Oh, ini yang mengkhawatirkan gitu. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan esok hari dan di bumi mana dia akan meninggal. Dengan kemarin dengar ya ada tubuhan kereta di Bekasi. Ya. Ada berapa itu orang yang meninggal. Mereka ketika berangkat dan naik kereta, dia tidak pernah berpikir. Atau mungkin dia tidak terpikirkan sama sekali bahwa hari itu adalah hari terakhirnya dia hidup. Nah, sebenarnya itu juga bisa kita alami. Maka ya jangan sampai kita ini terlambat sadar. Baru tersadar, baru menyesal ketika tiba-tiba kita ini dicabut nyawa kita oleh Israel. Tiba-tiba kita terbangun sudah berada di alam kubur. Didatangi oleh malaikat mungkar nangkir, kemudian ditanya. Ditanya, kita kelagepan. Man robbuka, man nabiyuka, man dinuka. Ini jangan sampai kita terlambat sadar. Nah, maka teman-teman sekalian ya, mempelajari ya, terkait dengan kehidupan setelah mati ini menjadi penting. Oh, ternyata ada alam kubur, alam barzakh. Ternyata ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan ada. Oh, ternyata nanti setelah dibangkitkan dari kuburnya, mereka digiring untuk menuju padang mahsyar. Di mana pada waktu itu matahari ya didekatkan di atas kita. Ada lagi kemudian dimintai pertanggungjawaban
yang kita lakukan. Ada yaumul hisab, penyerahan buku amal, ada mizan dan seterusnya. Ini yang perlu kita sadari, ya, kita imani, ya, supaya kemudian persiapan kita di dalam menghadapi kehidupan akhirat ini lebih baik. Supaya nanti saat kita ditanya dan dimintai pertanggungjawaban itu lebih siap. Supaya dia itu gak soro-soro nang ngene alam kubur, gak soro-soro nang ngene padang mahsyar, gak soro-soro di dalam melewati sirat. Karena bekal kita cukup. Nah, malam ini coba kita membahas tentang Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dan alam padang mahsyar. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ya, ada 2 kali tiupan sangkakala. Yang pertama adalah tiupan yang mengejutkan. Wa nufikha fis-sur fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atas putusan masing-masing. Jadi ketika sangkakala pertama, ya, kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kiamat, ya. Semua yang ada di bumi ini kemudian musnah, hancur, dan kemudian nanti ada namanya tiupan yang kedua, ya, atau sangkakala atau tiupan kebangkitan. Semua yang sudah mati itu dibangkitkan oleh ini yaumul. Ketika terjadi itu, teman-teman sekalian, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berdosa, itu dia baru tersadar. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berdosa atau al-mujrimun itu mungkin dulu itu kan mereka saat hidup itu kan tidak begitu yakin, ya. Dikira ya setelah mati ya sudah jadi tanah. Sehingga ketika dia dibangkitkan, ini baru tersadar, celakalah kami. Ternyata ada hari kebangkitan. Maka seharusnya kita sebagai orang yang beriman, ya, penting sekali meyakini dan mengimani serta menguatkan keyakinan akan hari akhir itu dan hari-hari selanjutnya. Mahsyar, hari mizan, surga dan neraka itu penting. Apa pentingnya? Supaya meningkatkan keyakinan dan kesungguhan kita. Sehingga di dalam banyak ayat dan hadis, ini seringkali bahwa iman kepada Allah itu digandengkan dengan iman kepada hari akhir.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, misalnya gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, misalnya begitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Jadi digandengkan. Karena apa? Karena dengan keimanan kepada hari akhir itu, ya, ini akan meningkatkan ketakwaan seseorang. Kalau dia ya yakin akan nanti ada pertanggungjawaban ya atas apa yang kita lakukan, kita akan lebih hati-hati. Nah, teman-teman sekalian, berapa jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua? Ini ada hadisnya ya. Masa tenggang antara tiupan pertama dengan yang kedua, ya. Tiupan yang pertama tadi adalah kehancuran tadi, ya, hari kiamat tadi. Yang kedua adalah tiupan sangkakala untuk kiam, kebangkitan tadi, ya. Itu dalam hadisnya disebutkan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ada yang bertanya 40 hari ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menjawab. Ya. 40 bulan ya Rasulullah, tidak menjawab. 40 tahun juga tidak menjawab. Artinya di dalam hal ini tidak ada kepastian. Tapi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ini 40 tahun. 40 tahun ya. Jarak antara tiupan pertama yaitu kehancuran dunia atau hari kiamat dengan tiupan kedua yaitu hari kebangkitan. Nah, pada hari itu teman-teman sekalian, ya, seluruh apa yang ada di muka bumi ini hancur. Ya, hancur. Kecuali apa? Nah, dari bagian manusia ini ada yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Tulang ekor. Ini disebut dengan ajbudzanabi, ya, atau tulang ekor. Karena dari tulang ekor inilah nantinya, ya, kemudian Allah menurunkan hujan. Dengan hujan itu, maka anggota tubuh kita yang lain, itu akan menyatu, ya, menjadi utuh seperti sedia kala saat dia diciptakan. Jadi orang-orang kafir itu dia bertanya, masa tulang belulang yang sudah berserakan itu akan dikumpulkan lagi? Kata Allah atau kata Al-Quran, apa sulitnya bagi Allah untuk mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah berserakan itu sebagaimana Allah telah menciptakan kali pertama. Jadi teman-teman sekalian, jangan kita merasa terus dipangan karo cacing tanah, sudah berserakan, masa akan disatukan kembali jadi utuh? Tidak sulit. Tidak sulit. Kadang-kadang kita kan berpikir kan, pengen ini kan aku nggak usah mati, nggak usah dibangunkan, nggak usah direcoki, ditakoki ini, aku pengen ini. Kan nggak bisa gitu. Kadang-kadang orang yang sudah putus asa itu kan pengen nih, daripada gini saya mati saja. Seakan-akan kalau sudah mati itu tidak dibangkitkan. Nah, ini repot. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Yaumul Ba'ats, ya, hari kebangkitan manusia itu adalah terjadi
terjadi setelah tiupan sangkakala kedua. Ya. Nah, di situ ya manusia keluar dari kuburnya dengan cepat dan berdesak-desakan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab ya dan ditimbang amal perbuatannya. Nah, kondisi manusia pada waktu itu, waktu dibangkitkan, yaitu dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang, kemudian tidak pakai sendal, dan tidak disunat. Nah, tidak disunat. Jadi seperti kali pertama dia dilahirkan. Ini teman-teman. Jadi sampai karena ada hadis semacam itu ya, itu Aisyah bertanya. Ya Rasulullah ya, mereka itu telanjang, bulat, ya laki-laki, perempuan ya, dalam kondisi yang berdesak-desakan. Apakah mereka tidak saling memandang dan malu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, gak sempat Aisyah, ya, gak sempat. Ya. Kenapa? Al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zaka. Keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Jadi melihat kondisi yang semacam itu, ya, ini mereka tidak sempat berpikir tim lirik kanan kiri, gue tidak sempat. Ya mungkin di sampingnya Luna Maya, tidak sempat. Berpikir ramai dewi. Jadi al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zaka. Keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Jadi mereka digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal ya atau pelindung kaki, telanjang dan masih berkulub atau belum dikhitan. Lalu Aisyah berkata, aku bertanya laki-laki dan perempuan semuanya ya. Sebagian mereka melihat sebagian yang lain ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Artinya karena melihat kondisi yang demikian itu, mereka tidak pernah terpikir. Apa yang melirik, kanan, kiri, tidak terpikir. Bahkan kalau kita membaca di dalam Quran surat Abasa ya, ayat-ayat 33 sampai 37 ya, itu kan Allah berfirman, fa idza ja'atis-sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Dan apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudara. Ketika terjadi itu, ya firul mar'u min akhih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tak mikir. Dulurku, ya, ibu-ibuku, ibu bapakku, ibu bojoku, ibu anakku, gak mikir. Bahkan bukan gak mikir, gak terpikir. Karena setiap orang pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang cukup menyibukkan. Ini karena ya pada waktu itu kondisinya yang sudah demikian rupa ya, pada mahsyar itu orang sudah tidak sempat memikirkan yang lain ya. Suami tidak sempat memikirkan istri dan anaknya ya. Istri juga begitu ya. Maka hendaknya ya, kita mempunyai bekal yang cukup. Menyiapkan bekal yang cukup.
Dan di padang mahsyar itu, teman-teman sekalian, ya, itu mereka akan ditanyai tentang 4 hal. Ini mungkin yang perlu jadi renungan dan refleksi bagi kita, ya, terkait dengan pertanyaan ini. Jadi an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Jadi tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnahu. Umurnya untuk apa dihabiskan. Ini penting teman-teman sekalian untuk menjadikan bahan renungan. Saiki umurku 55. Dulu saya gunakan apa? Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Supaya sisa-sisa umur yang ada ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau sudah kita gunakan hal yang baik, ya kita sempurnakan sampai nanti kita menghadap kepada Allah. Kalau belum, ya monggo kita mulai untuk menggunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Umurku tak entekno kanggo hal-hal yang tidak penting. Lahun yang sia-sia. Ya, pikir-pikir umurku itu sebagian besar kok kanggo hal yang enggak penting. Tuhan santai-santai. Kanggo ibadah tak itu kok gak akeh. Salat tak itu 10 menit, 50 menit. Tambah salat-salat sunnah. Sehari enggak sampai 2 jam. Tambah ini. Yang untuk yang enggak penting-penting banyak. Nah, ini penting untuk kita jadikan bahan evaluasi. Bila ada waktu yang saya gunakan untuk duduk untuk ngaji. Nah, ini catatan tersendiri. Nanti kalau ada undangan pengajian, itu mestinya kita senang. Alhamdulillah ada yang undang agar umur saya ada yang kita gunakan untuk ngaji. Dicatat Gusti Allah. Oh ya, si fulan dulu duduk ngaji di Darussalam, duduk ngaji di An-Nur, duduk ngaji di Al-Mila, duduk ngaji di Masjid Pondok Mutiara. Ini mungkin catatannya jadi banyak. Nah, ini umur kita gunakan untuk apa? An ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya. Apa yang telah dia amalkan darinya. Jangan-jangan teman-teman sekalian, kita ini ilmunya banyak. Ngaji kemana-mana, ya, di mana-mana, dengarkan YouTube dan lain-lain. Tapi tidak banyak membawa perubahan pada diri kita. Nah, bisa jadi. Karena dia hanya mengumpulkan ilmu, ya, bahkan dengan ilmu itu dia hanya gunakan untuk berdebat. Supaya dikatakan, aku lo ngerti banyak hal, aku lo pinter, aku lo dua ilmu akeh. Tapi tidak ada diamalkan. Nah, ini juga merugi. Sehingga doa kita ini sebenarnya kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah
Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mungkin hanya satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat. Tapi dia amalkan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dia tahu satu hadis. Tapi begitu dia tahu hadis itu, dia sangat menghormati tetangganya. Hati-hati ketika nyetel radio, televisi supaya tidak mengganggu tetangganya. Misalnya begitu. Hati-hati ketika berbicara, ya, supaya tidak menyinggung tetangganya. Karena dia tahu satu hadis ini. Kan menjadi luar biasa karena hanya satu hadis. Tonggolnya ini lebih dekat dari saudara. Aku nak pengen apa-apa, nak jaluk bantuan, yang paling cedak itu tonggo. Misalnya begitu. Dulurku Bojonegoro kejauhan, masuk butuh gula karo kopi misalnya, ketika ada tamu kehabisan, masa mau minta ke Bojonegoro, tetangga. Tahu satu hadis. Ini ilmu bermanfaat. Maka ketika kita tahu ilmu, ini berarti kita itu mendapat hidayatul irsyad. Hidayah petunjuk. Jadi Al-Quran itu huda, petunjuk. Tapi hidayatul irsyad. Nah, setelah itu kita membutuhkan hidayatul taufik. Membutuhkan hidayah dari Allah, kekuatan untuk bisa melaksanakan hidayah irsyad. Jadi ketika kita jenengan tahu ada hadis ini, oh saya dapat hidayah irsyad. Tapi kemudian ketika jenengan praktekkan, ketika jenengan amalkan, ini jenengan diberikan oleh Allah namanya hidayatul taufik. Sehingga wabilal hidayah wa taufik. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan taufik. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Oleh ilmu dan tahu bagaimana cara mengamalkan. Nah, ini penting. Ilmu. Jangan sampai nanti ilmu yang banyak, tapi justru jadi beban. Karena tidak kita amalkan, justru menjadi kita ini ya semakin tinggi hati karena punya banyak ilmu. Padahal ketika banyak ilmu, hendaknya dia semakin rendah, bukan semakin tinggi hati. Nah, yang ketiga, ini ditanya harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dunyamu, ya, itu kamu peroleh dari mana? Dan kemana kamu nafkahkan? Nah, ini dimintai pertanggungjawaban, saudara. Ini bersyukurlah teman yang dunyanya sedikit. Dalam hal ini bersyukur sedikit. Soalnya gak patah akeh pertanyaan ini Pak Sentot. Tapi yang duwe akeh itu pertanyaannya akeh. Kan kok omahmu telu? Duit itu kan biaya, padahal golongan pegawai hanya 3A, bayar enggak banyak, tapi doa. Tapi kan oh enggak apa-apa. Warisan saya banyak. Oh ya. Kan ditanya ini. Harta yang banyak ini kemana? Kita salurkan. Saya sering memberikan satu ilustrasi, ya, ketika orang masuk ke supermarket, ya, kemudian belanja wakeh, sama dengan hanya belanja 2 mie goreng. Ketika dia melalui kasir, yang 2 mie goreng cepat. Tapi sing belanjane wakeh, suwe ditakoki situ. Hitung. Ini hisapnya lebih banyak. Tapi kan enak duit akeh, iya enak duit akeh. Sehat tadi ya, sehat jasmani, rohani dan rupiah. Duit akeh tapi
diperolehnya jelas ya dari yang halal dan disalurkan, diinfakkan pada jalan yang benar. Nah itu. Oh ini hanya fakir miskin diberikan. Oh ini waktunya bayar zakat ya karena sudah nisab ya sudah haul. Nah ini enak. Oh ini berlebih ini saya infakkan. Nah ini bagus. Cara memperolehnya benar, cara menyalurkannya juga benar. Sehingga itu bisa menjadi tabungan dan menjadi jalan kemudahan baginya untuk masuk surga Allah dan mencari ridha Allah. Nah, kemudian tubuhnya, fisik kita, ini juga diminta pertanggungjawaban sekalian. Jadi ada umur kita dimintai pertanggungjawaban, ya. Kemudian ilmu kita dimintai pertanggungjawaban, harta kita dan fisik kita. Alhamdulillah kita diberikan sehat ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Kamu tak kei penglihatan atau mata yang sehat. Kamu gunakan untuk apa? Gundul wong ayu-ayu ya. Wah, oh, tak bener. Tapi aku ngaji, aku baca Quran. Good. Nah, ini diminta pertanggungjawaban sekalian. Kakimu itu kamu gunakan melangkah kemana saja. Tempat-tempat pengajian ya Allah. Kalau ke tempat maksiat, waduh, gak masuk. Ini berarti tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ini bersyukur. Bersyukur itu begitu. Jadi penglihatan kita, lisan kita, ya, terus kemudian pendengaran kita, tangan, kaki, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka nanti akan berbicara ketika mulut kita dikunci. Jadi tidak bisa berbohong, ya, tidak bisa berbohong. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian, ya, beberapa hal yang menurut saya penting, ya, terkait dengan pembahasan kita tentang hari kebangkitan dan padang mahsyar. Yang lainnya mungkin ya sebagai informasi dan lain, tapi ini 4 hal ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mumpung kita masih diberi waktu. Ini lagunya siapa ya? Mumpung kita masih diberi waktu. Nah, ya, ini supaya tidak terlambat sadar ya. Sadar wis mlebu kuburan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.